Di dunia yang dikuasai oleh zombie, bertahan hidup itu sulit. Tetapi tiba-tiba seorang pemuda memperoleh sistem peningkatan apokaliptik serbaguna. Apakah ini? Dengan menghabisi zombie dan menyelesaikan tugas, Anda dapat memperoleh poin peningkatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan apapun. Dengan ini, pemuda ini tidak lagi takut akan kelangkaan materi. Dia hanya perlu terus meningkatkan, dari inti buah hingga pohon yang bertahan selama ribuan tahun, dari ladang liar hingga pertanian super, dari senjata rusak hingga senjata peledak plasma, dari kacang polong hingga pembunuh zombie super, dan dari pesawat kertas hingga F-22. Dengan sistem ini, satu orang setara dengan seluruh kota. 10 tahun yang lalu, gelombang zombie tiba-tiba muncul dan menghancurkan kehidupan manusia di planet ini. Setelah itu, terjadilah periode apokalips yang panjang. Dalam apokalips yang kacau ini, pembantaian terjadi setiap detiknya. Terkadang untuk mendapatkan sumber daya, bahkan untuk mengambil alih tempat berlindung ataupun shelter. Panel berada di Jalan Lapis Timur. Di papan petunjuk jalan itu, terdapat 2 mayat yang sudah membusuk digantung di papan itu. Beberapa orang menghabisinya hanya demi kesenangan. Dan di jalan yang dipenuhi oleh bangkai-bangkai mobil yang sudah rusak di sepanjang jalannya, terlihat seorang pemuda sedang berkendara menggunakan sepeda motor. Dia adalah MC kita di manhwa ini. Dia bernama Yan Seng, yang saat ini sudah berusia 20 tahun. 1 tahun yang lalu, Yan Seng memperoleh sistem peningkatan apokaliptik serbaguna. Saat ini, Yan Seng sudah berlevel 20. Dia sedang menjalankan misi baru untuk menaklukkan geng Saba. Dengan tingkat kesulitan misi normal, hadiah misi ekstra level up, dan poin akan bertambah 1. Hadiah yang diberikan oleh sistem ini dapat digunakan untuk menaikkan level apapun, dan ini mengubah takdir Yan Seng dalam apokalips ini. Dan ternyata saat ini Yan Seng sedang mengendarai motornya sembari tertidur. Namun dia terbangun ketika menyadari ada sebuah tali yang membentang di tengah jalan. Seketika itu pula, Yan Seng terjatuh karena dia tidak sempat untuk menghindari tali itu. Dia terlempar di jalan dan terlihat di dalam sebuah bak truk. Ada beberapa orang yang memperhatikan apa yang terjadi pada Yan Seng. "Bro, kamu menjatuhkan seseorang lagi," ucap seseorang yang berambut runcing yang melihat keluar dari dalam bak truk. Pria lain juga melihat keluar. Dia adalah ketua dari orang-orang itu. Dia senang karena membentangkan kawat baja di jalan selalu berhasil. Ketua itu mengatakan jika mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan satu set pakaian yang layak. Namun orang ini mampu mengenakan setelan yang bersih. Ketua geng curiga kalau orang ini adalah orang yang berpengaruh dalam Down City. Kemudian ketua geng menyuruh anak buahnya untuk memeriksa motor Yan Seng untuk menemukan sesuatu yang bagus. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak ada apapun di motor itu. Ketua geng terkejut karena tak percaya bahwa Yan Seng meninggalkan rumah hanya dengan tangan hampa di tengah apokalips ini. Yang membuatnya sangat kesal adalah dia sudah menunggu lama di tempat itu, namun tidak mendapatkan apapun. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk memotong-motong tubuh Yan Seng menjadi beberapa bagian. Yang maju adalah si rambut runcing. Dia sudah siap dengan pedangnya. Tanpa belas kasih sama sekali, si rambut runcing langsung mengangkat pedangnya tinggi-tinggi untuk memotong tubuh Yan Seng. Namun saat diayunkan, pedang itu hanyalah memotong aspal saja. Tubuh Yan Seng tiba-tiba menghilang dari sana. Dan dalam waktu yang singkat, tangan si rambut runcing terbang meninggalkan tubuhnya
dan sesuatu meluncur cepat ke arah ketua geng yang membuatnya sangat terkejut. Dan saat dia tangkap, ternyata benda itu adalah kepala milik anak buahnya itu yang membuatnya sangat terkejut. Tak lama kemudian, tubuh si rambut runcing itu pun mulai terjatuh dan ketua geng langsung melemparkan kepala itu ke samping. Ketua geng kesal karena telah ditipu oleh Yan-Sheng. Dia bertanya siapakah Yan-Sheng itu. Namun Yan-Sheng tak mengatakan sepatah kata pun, yang membuat ketua geng kebingungan. Bagaimana bisa si rambut runcing tiba-tiba mati? Namun sebelum Yan-Sheng akan melakukan sesuatu, dia ingin memastikan sesuatu terlebih dahulu. Yan-Sheng bertanya apakah mereka yang telah membantai di camp Jalan Lapis Timur yang tidak jauh dari sini. Dengan percaya diri, si ketua geng membenarkannya, dan dia juga bertanya apa yang akan Yan-Sheng lakukan kepada mereka. Bahkan si ketua geng juga mengatakan jika semua saudaranya ikut melakukannya. Para anggota geng membenarkannya dan mengatakan jika mereka tidak hanya menghabisi semua pria, bahkan mereka juga mempermainkan semua wanita di camp itu. Si pria penuh kutil juga menambahkan kalau yang telah dilakukan oleh saudaranya itu terlalu normal. Namun dia berbeda dengan mereka. Dia menggantung 3 anggota keluarga hidup-hidup dan melihat anak nakal mereka mematahkan lehernya. Menurutnya itu sangatlah menarik. Yan-Sheng memejamkan mata dan berkata, "Oh, begitu ya? Awalnya aku hanya ingin membuat ini tidak menyakitkan. Tapi sekarang aku berjanji, aku akan membuat kalian semua mati dengan rasa sakit yang sangat menyakitkan." Merasa diremehkan, si ketua geng itu marah. Mana mungkin seseorang yang hanya sendirian bisa melawan saudara-saudaranya, dan langsung menyuruh saudaranya untuk langsung menghabisi Yan-Sheng. Tanpa pikir panjang, anggota geng itu langsung menembaki Yan-Sheng. Yan-Sheng sama sekali tidak menghindar. Dia sangat yakin kalau serangan seperti itu tidak akan bisa melukainya. Benar saja, peluru-peluru itu sama sekali tidak bisa menembus tubuh Yan-Sheng, dan sebagian peluru itu memantul ketika mengenai tubuh Yan-Sheng. Tetapi si ketua geng mengira kalau pakaian yang dikenakan oleh Yan-Sheng lah yang telah menahan peluru itu. Dan kali ini dengan menggunakan senjata laras pendek, si ketua geng langsung mengheadshot kepala Yan-Sheng dengan sekali tembakan. Akibat tembakan itu, tubuh Yan-Sheng pun kehilangan keseimbangan dan mulai terjatuh ke belakang. Baju anti pelurumu itu cukup istimewa, tapi tetap saja tidak bisa melindungi kepalamu, ucap si ketua geng yang merasa kalau serangannya telah berhasil menghabisi Yan-Sheng. Tapi tak disangka, sebelum Yan-Sheng terjatuh, dia berhasil menyeimbangkan tubuhnya sehingga dia tidak jadi terjatuh. Namun tetap saja HP-nya berkurang 10 setelah terkena headshot itu. Kali ini semua anggota geng langsung kena mental setelah menyaksikan ada orang yang tidak mati setelah ditembak kepalanya. Yan-Sheng sangat marah dan berkata, sekarang adalah giliranku." Tak menunggu lama, Yan-Sheng langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak ke arah geng itu. Mereka terdiam karena melihat kecepatan tembakan Yan-Sheng yang sangat cepat. Namun peluru itu hanya melewati mereka saja, tak mengenai satupun dari mereka. Namun ketika fokus mereka sedang memperhatikan kecepatan menembak Yan-Sheng, mereka tidak menyadari kalau Yan-Sheng sudah bergerak dan menyerang mereka dengan ultimate teknik Hellfire Flash yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Ketika ketua geng sadar, dia sudah tak melihat Yan-Sheng lagi di hadapannya. Seseorang memberitahukan bahwa Yan-Sheng sudah berada di belakang mereka, dan si ketua geng pun langsung melihat ke belakang.
Dia tak tahu bagaimana cara Yan Sheng bisa berpindah ke belakang mereka dalam sekejap. Karena tidak ada yang terjadi, ketua geng mengatakan kalau ini memang kelihatan keren, tapi nggak ada damage sama sekali. Tiba-tiba, si muka kutil berteriak memanggil saudaranya ketika mendapati tangannya terbakar oleh api berwarna biru. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya juga terbakar hebat oleh api berwarna biru itu, yang membuat mata ketua geng melotot, tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ternyata bukan hanya si muka kutil saja yang terbakar. Teriakan minta tolong juga terdengar dari semua anggota geng itu. Semuanya juga terbakar, kecuali si ketua mereka yang masih terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun dari kaki ketua geng muncul api biru yang kemudian juga membakar seluruh tubuhnya, yang membuatnya berteriak kesakitan. Dia merasakan tenggorokannya terasa terbakar hebat. Si ketua geng mencoba meminta tolong kepada Yan Sheng agar dia diampuni. Dia terus memohon dan meminta maaf. Ucapkan kata-kata ini lagi kepada Raja Underworld setelah kau masuk neraka, ucap Yan Sheng sembari berjalan menjauh dari sana. Kemudian Yan Sheng menyimpan kembali pedangnya ke ruang penyimpanannya dan mengeluarkan kacamatanya. Pesan sistem muncul yang memberitahukan bahwa misinya telah tercapai dan mendapatkan 2 poin level up. Sembari menaiki motornya kembali, Yan Sheng langsung menambahkan 2 poin yang dia dapatkan itu ke motor miliknya. Pesan sistem muncul, upgrade motor, kualitas perbaiki, penguatan api neraka diperoleh, batas kecepatan motor bertambah 100%. Seketika itu, Yan Sheng pun langsung memacu motornya dengan kecepatan penuhnya. Satu tahun yang lalu, terlihat seorang pemuda yang sedang berusaha berdiri. Dia didatangi oleh 2 orang yang terlihat datang dengan niat buruk. Benar saja, kedua orang itu langsung marah dan menuduh pemuda itu telah mencuri buah di wilayah keluarga Fang. Pemuda itu terlihat terluka pada wajahnya sehabis dipukuli oleh orang. Dia mengatakan kalau dia memetik buah-buahan liar di hutan ini selama bertahun-tahun dan mereka berdua baru di sini beberapa menit saja dan langsung menyebut tempat ini milik keluarga Fang. Salah satu orang itu mengambil sesuatu dari kantong celananya dan menempelkannya di batang pohon itu. Orang yang berbaju putih mengatakan jika mulai dari sekarang hutan ini resmi milik keluarga Fang. Pemuda itu tak terima. Dia menanyakan kenapa dia bisa begitu saja tidak tahu malu. Bagaimana dia akan membiarkan orang lain hidup jika seperti itu? Tak mau berdebat dengan pemuda itu, pria yang berbaju putih langsung memukul wajah pemuda itu yang membuatnya langsung terkapar di tanah. Sebelum pergi, pria yang berbaju hijau memperingatkan pemuda itu jika sampai mereka berdua masih melihatnya di hutan ini lagi, mereka akan menghabisinya. Beberapa saat kemudian, pemuda itu telah bangun. Namun, dia terlihat tidak memiliki semangat lagi untuk hidup. Pemuda itu bingung karena semakin banyak daerah tetangga yang diambil alih oleh keluarga Fang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada tempat baginya untuk tinggal. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul. Selamat, Anda telah memperoleh sistem peningkatan apokaliptik serbaguna. Pemuda itu bingung melihat panel sistem yang muncul di hadapannya. Pemuda itu bernama Yan Sheng dengan level 1, dengan stat serangan 1, kecepatan 1, kekuatan 1, ketahanan serangan fisik 1, ketahanan lainnya 0, poin peningkatan level yang tersedia juga 0. Dia juga mendapatkan sebuah misi untuk pemula, yaitu pembersihan.
Sistem menyarankan untuk menggunakan item yang diberikan oleh sistem untuk membersihkan dirinya sendiri. Dan benar saja, di depan kakinya saat ini muncul 3 item yang diberikan oleh sistem. Yan Zheng pun langsung mendekat ke air dan langsung melakukan perintah dari sistem. Sebenarnya, Yan Zheng merasa aneh dengan ini, namun tidak ada pilihan lain baginya. Dengan item itu, Yan Zheng pun mulai membersihkan tubuhnya satu persatu. Beberapa saat kemudian, terlihat Yan Zheng yang sudah cukup bersih dan rapi. Sembari melihat panel sistemnya, Yan Zheng mengatakan jika dia sudah melakukannya dan apa yang dia lakukan selanjutnya. Pesan sistem muncul. Misi pemula telah selesai. Level up point bertambah 1. Deskripsi. Level up point bisa digunakan untuk meningkatkan manusia atau objek apapun. Item berbeda membutuhkan jumlah level up point yang berbeda juga. Yan Zheng mulai berpikir karena menurut sistem apapun bisa di-upgrade. Yan Zheng masih ingat kalau dia masih memiliki buah bekas di kantongnya. Namun buah itu hancur karena tergencet saat pertarungan tadi. Tetapi itu tak masalah baginya. Bagi orang miskin, makanan adalah yang nomor 1. Dan akhirnya Yan Zheng pun mengupgrade buah rusak itu. Loh, sialan, di mana buahku? Teriak Yan Zheng yang mendapati buahnya malah hilang setelah di-upgrade. Namun ada yang aneh dengan pohon buah di belakangnya yang membuat Yan Zheng langsung melihat ke atas. Apa yang terjadi? Apakah pohon buah itu akan hidup atau mengeluarkan buah yang sangat besar? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.